Salam jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selama 60 menit ke depan, saya, Lisa Sopakua, akan menemani Anda untuk menyaksikan program Excellent Profile. Pada episode kali ini, saya akan menghadirkan seorang narasumber yang dinobatkan sebagai salah satu dari 50 perempuan pebisnis paling berpengaruh di Asia, versi majalah Forbes. Saat ini, beliau adalah Managing Director dari Sintesa Group. Beliau adalah Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Mari, sahabat Excellent dan pemirsa, kita ikuti perbincangan saya dengan Ibu Sinta kali ini. Apa kabar Bu Sinta? Baik. Waduh, sangat excellent pastinya Bu Sinta ya. Bu, rasanya kali ini senang sekali bisa berjumpa dengan Bu Sinta, begitu, dan dalam program Excellent Profile berbincang-bincang mengenai perjalanan karir Ibu Sinta. Nah, yang saya ketahui Sintesa Group itu merupakan induk dari perusahaan yang menangani sekitar 17 perusahaan, betul ya Bu ya, yang bergerak di bidang properti, manufaktur, kemudian ada energi dan produk konsumen. Bisa Ibu Sinta ceritakan Bu, bagaimana sih Bu awal perjalanan bisnis yang Ibu kelola saat ini? Ya, jadi mungkin saya bisa sedikit bercerita mengenai latar belakang bisnis keluarga ini ya. Jadi ini adalah family business. Jadi mungkin kakek saya tuh di tahun 1919 itu pada waktu itu membentuk satu perkebunan karet ya. Jadi dia mulai dengan perkebunan karet namanya pada waktu itu di Kota Tiga Raksa di Tangerang. Nah, kemudian di tahun 1959 ayah saya kemudian membentuk suatu perusahaan trading yang diberi nama Tiga Raksa. Jadi itu mungkin cikal bakal dari asal muara grup kami gitu ya. Jadi mungkin di ayah saya pada mulai dengan trading itu kemudian dia berkembangkan dan mulai membawa banyak sekali perusahaan-perusahaan consumer produk asing ke Indonesia gitu, dan kemudian perusahaan berkembang. Saya sendiri sebenarnya baru pada saat masuk ke dalam bisnis di tahun 89 pada waktu setelah saya lulus sekolah. Itu awal mulanya saya juga bergelut di bisnis keluarga. Namun di tahun 1999 pada waktu itu saya diberikan kesempatan untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan, dan pada waktu itu juga saya kemudian memberikan satu visi baru kepada ayah saya, dan di situ kami merestrukturisasi grup. Dan kemudian lahirlah yang namanya Sintesa Group gitu. Jadi Sintesa Group itu saat ini mempunyai 4 pilar ya. 4 pilar. Nah, jadi ada consumer products, industrial products, energy, dan property. Oke, Bu Sinta, kan tidak bisa dipungkiri ya Bu ya, bahwa perjalanan bisnis itu juga kan pasti berkaitan langsung dengan perjalanan hidup Ibu secara personal. Mungkin Ibu bisa berbagi cerita mengenai perjalanan Ibu secara personal. Iya. Jadi saya ini terlahir dari sebuah keluarga pebisnis ya. Jadi di dalam hidup saya itu sejak saya dari kecil tuh sudah ada dalam lingkungan bisnis gitu. Jadi walaupun keluarga ya seperti normalnya keluarga lain dan anak-anak lain bertumbuh dan kembang, itu kami tuh anak-anak sudah selalu dilibatkan gitu dalam situasi bisnis, misalnya dibawa ke kantor, dibawa ke pabrik, itu sudah dalam acara-acara keluarga, pembicaraan bisnis itu sudah selalu terdiam gitu di telinga, sehingga udah biasa seperti itu. Jadi saya tumbuh dan berkembang dalam lingkungan seperti itu, sehingga dari usia muda juga saya sudah mulai terekspos untuk bekerja gitu. Jadi saya pertama kali kerja di usia 13 tahun, pada waktu itu jualan buku, saya ingat, door to door ya. Jadi udah kebiasaan bahwa hidup itu harus bekerja gitu. Jadi saya pada saat walaupun saya sekolah gitu, setiap liburan sekolah pasti saya juga menimba pengalaman gitu di berbagai perusahaan, baik di dalam bisnis keluarga maupun tidak di dalam bisnis keluarga. Jadi pada saat saya kembali dari pendidikan di luar negeri itu dengan sendirinya
sudah banyak pengalaman yang saya ambil gitu loh, karena kita sudah terbiasa harus bekerja ya. Jadi saya rasa ini menjadi bagian dari kehidupan saya juga gitu. Bu, untuk mencapai kesuksesan itu kan pasti ada banyak waktu juga yang tersita gitu ya. Dan bagaimana sih Ibu kiatnya untuk membagi waktu antara pekerjaan di rumah maupun juga untuk pengembangan karir Ibu? Ya, jadi semua itu memang perlu kedisiplinan ya. Jadi saya tuh udah dibiasakan dari kecil, orang tua saya tuh selalu keras ya mereka. Jadi saya udah biasa tuh harus disiplin, bisa bagi waktu, dan apa yang kita kerjakan tuh kita harus fokus gitu. Jadi memang di dalam kegiatan saya dari kecil juga banyak sekali kegiatannya selalu kan. Jadi itu memang semua tuh kan perlu keseimbangan, dan waktu itu kan semua terbatas gitu. Jadi satu-satunya adalah bahwa kita ini harus fokus setiap kali kita melakukan satu kegiatan, itu yang kita fokuskan sehingga tidak terpecah-pecah gitu. Jadi ini yang mesti kita bisa selesaikan. Nah, waktu itu memang harus dibagi gitu. Pada dasarnya kita saya ini kan role-nya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, itu adalah prioritas saya di dalam keluarga, dan itu tidak bisa, itu pekerjaan juga kan. Jadi dengan sendirinya kita harus bisa membagi waktu gitu. Nah, gimana bagi waktu? Tentu saja kita juga mesti bisa melihat apa support system ya, jadi dukungan apa yang kita bisa dapatkan, karena kita tidak bisa semuanya kerjakan sendiri juga gitu. Jadi saya rasa support system ini sangat membantu saya, terutama di dalam saya melakukan kegiatan-kegiatan saya gitu. Jadi pada dasarnya saya rasa kedisiplinan itu penting, kemudian kita harus fokus itu penting, sehingga akhirnya bisa mendapatkan satu keseimbangan gitu di dalam kita hidup ya. Oke, Bu Sinta, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan saya dengan Ibu Sinta Wijaya Kamdani setelah yang satu ini.